Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Jadi sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kepada ketua kelas atau satu orang silakan memimpin doanya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang fiber optik. Jadi, fiber optik itu adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Fiber optik ini juga sangat kecil dan halus, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Selanjutnya, cara kerja prinsip fiber optik. Prinsip kerja fiber optik itu adalah nama untuk proses di mana data ditransfer melalui pulsa cahaya yang dikirim melalui uraian tipis dari kaca atau plastik. Ini semacam helaian kaca atau plastik. Juga disebut kabel optik, setipis rambut manusia, yang berarti banyak dari mereka dapat terikat bersama. Ini juga berarti mereka dapat merusak sangat mudah. Jadi, prinsip kerja optik ini yaitu dia semacam helaian kaca atau plastik, juga disebut kabel optik, setipis rambut manusia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihannya yang pertama, lebih aman karena serat optik tidak mudah terbakar dan tidak mengalirkan listrik sedikit pun. Yang kedua, kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruangan. Dan kelebihannya juga tidak berkarat. Untuk kekurangannya, yang pertama, kurang tahan terhadap tekanan mekanis dibandingkan kabel tembaga. Yang kedua, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Kekurangannya juga, kabel harus dipasang dengan jalur berbengkok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Dan juga fiber optik ini agak mahal harganya. Selanjutnya, komponen fiber optik. Komponen fiber optik ini terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini adalah beberapa bagian kabel fiber optik, seperti di gambar ini. Core. Bagian inti. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Yang kedua, bagian cladding. Bagian cladding ini adalah bagian pelindung yang berfungsi menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter panjang. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang semua cahaya tembus kembali kepada core. Yang ketiga yaitu coating atau buffer. Coating ini adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara, dan kabel yang rusak atau kabel yang susah dilepas. Yang keempat yaitu bagian strap member dan outer jacker.
listrik. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member dan outer jacket ini adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu fiber optik adalah suatu kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Dan fiber optik ini sangat kecil dan halus, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Dan lebih aman karena serat optik ini tidak mudah terbakar dan tidak mengalirkan listrik sedikit pun. Fiber optik juga dapat mengalirkan sinyal lebih jauh jika dibandingkan dengan kabel menggunakan sinyal listrik pada umumnya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, karena awal pembelajaran tadi diawali doa, sekarang ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.